Informasi berikutnya, saudara, pengasuh panti asuhan di Medan, Sumatera Utara diduga mengeksploitasi anak melalui tayangan di media sosial. Pengasuh panti asuhan tampak menyuapi bayi yang baru berusia 2 bulan dengan bubur saat dini hari. Netizen pun geram karena pengasuh itu diduga mengeksploitasi anak agar mendapat saweran dari live TikTok. Upaya menegur pemilik akun TikTok tak digubris. Netizen pun melaporkan panti asuhan itu. Dinas Sosial Kota Medan pun menggerebek panti asuhan pada Selasa malam 19 September. Diduga panti asuhan itu mengeksploitasi anak melalui media sosial TikTok. Mereka diduga mengais belas kasihan lewat anak asuh demi mendapat saweran saat siaran langsung. Dari hasil pemeriksaan, panti asuhan itu tidak mengantongi izin alias ilegal. Selain itu, Wali Kota Bobi Nasution meminta Dinas Sosial untuk mengecek seluruh panti asuhan di Kota Medan. Masih kita lihat dulu ini apakah ada unsur kesengajaan atau memang ketidaktahuan. Tentunya kalau ketidaktahuan tentunya kami melalui dinas DP3PM ini akan coba masuk ke panti asuhan khususnya yang banyak menampung anak-anak yang masih berumur bayi, balita, bagaimana konsumsi nutrisi, konsumsi makan yang diperbolehkan dari umurnya masing-masing. Satreskrim Polrestabes Medan, Sumatera Utara menetapkan pria berinisial ZZ yang merupakan pengelola panti asuhan Tunas Kasih Olaya Maraya sebagai tersangka dalam kasus dugaan eksploitasi anak. Polisi menyebut tersangka sengaja melakukan siaran langsung di media sosial dengan mempertontonkan anak-anak panti asuhan berjumlah 26 anak, 4 diantaranya masih bayi. Tersangka sudah melakukan aksi ini sejak awal tahun 2023 dan kini terancam penjara selama 20 tahun karena mengeksploitasi 26 anak untuk meraup keuntungan hingga 50 juta rupiah per bulan. Anak-anak ini dalam suatu panti asuhan ya di lingkungan tadi dan pada 4 bulan terakhir ini ya tersangka ini sudah melakukan kegiatan yang diduga eksploitasi itu lewat media sosial sehingga dia mendapatkan keuntungan yang kita duga juga untuk pribadi ya cukup besar keuntungannya 1 bulan bisa mencapai 20 sampai dengan 50 juta. Ya, pendidikan kita tidak ada izinnya, sudah kita koordinasikan juga dengan pihak pemerintah Kota Medan. Pasca penggerebekan, seorang pekerja di panti asuhan menyatakan anak-anak yang ada di panti asuhan telah dibawa ke sentra bahagia Kementerian Sosial sejak Selasa malam. Pengelola panti asuhan pun diperiksa di Polrestabes Medan. Menurut seorang pekerja panti asuhan, ia mengetahui pengelola panti siaran langsung di TikTok baru-baru ini. Sumbangan yang didapat selama siaran langsung di medsos digunakan untuk kebutuhan anak-anak di panti asuhan. Berarti saat ini udah kosong ya anak-anaknya ya Bu ya? Kosong, semuanya di bawah semalam 25 orang. 25 orang ya? Iya. Belum karena TikTok ini kan baru-baru makanya baru dengar sampainya itu makanya dia supaya alatnya itu kan bisa ada bantuan sedikit anak-anak ini. Untuk sumbangan ya? Iya.